Selamat datang di Gibeon Church, Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan. Tidak terasa kita sampai di minggu yang ke-52 di penghujung tahun 2025 ini. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, di setiap penghujung tahun, format ibadah kita di dalam bentuk reflektif. Nantinya diharapkan dalam nuansa reflektif dan akustik ini, kita semua dapat kembali mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerahnya menopang kita, menolong, menuntun di sepanjang perjalanan tahun 2025 ini dalam kehidupan kita. Mari kami ajak kita semua untuk kita mempersiapkan hati, pikiran, untuk kita masuk di dalam setiap perenungan, pembacaan firman Tuhan, dan tentunya puji-pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari angkat suara kita bersama-sama, gereja Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi berserah kepadamu selamanya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tangan, tandaku berserah kepadamu selamanya. Setia. Hadirat-Mu memegang hidup kami Tuhan. Oh.
leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Angkat suaramu. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Jemaat Tuhan, satu suara, angkat suaramu. Kau hadir di setiap ya. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia Tuhan selama-lamanya. Hey. Kan ku angkat tinggi tanganku, oh, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Jemaat Tuhan, kita akan membaca nas Alkitab untuk perenungan kita pada hari ini. Diambil dari Ratapan 3 ayat 17 sampai 25 dan 39 sampai 40, dan kita membaca secara bergantian. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa kebahagiaan. Saudara, Sangkaku hilang lenyaplah kemakmuranku dan harapanku kepada Tuhan. ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Saudara, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. bersama-sama marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Jemaat Tuhan terkasih, momen akhir tahun seringkali memaksa kita untuk mengingat banyak hal. Khususnya yang terjadi di sepanjang perjalanan tahun 2025 yang telah kita lewati bersama-sama. Mengingat rencana demi rencana yang mungkin tidak kunjung menjadi kenyataan. Mengingat doa-doa yang seakan belum terjawab. Mengingat hubungan relasi yang retak. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kesehatan yang menurun. Iman yang mungkin terasa dingin. Atau bahkan pelayanan yang kita rasa melelahkan. Alkitab kita tidak menyangkal semua hal itu. Dan firman Tuhan memberi ruang bagi setiap ratapan kita. Namun yang harus kita perhatikan adalah ratapan ini tidak membawa kita berhenti pada keputusasaan. Amin. Memang firman Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata.
di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tetapi firman Tuhan menjanjikan Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan bila pada tahun ini kita melihat bahwa kesehatan bisa goyah, kondisi keuangan bisa berubah, relasi mungkin bisa rapuh, dan segala rencana mungkin bisa runtuh. Namun Injil sekali lagi mengarahkan kita kepada satu hal yang pasti dan tidak tergoncangkan, yaitu Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan tidak bergantung pada performa iman percaya kita, tetapi berakar pada karakternya. Amin. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama ditutup dengan sebuah ajakan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita semua diundang untuk kembali menyelidiki dan memeriksa hidup kita dengan jujur. Bukan untuk menenggelamkan diri kita dalam rasa bersalah, melainkan untuk bertobat dan kembali percaya kepada Allah yang lebih besar dari semua kegagalan, dosa, bahkan rasa takut atau khawatir kita. Dan hari ini di hadapan Tuhan, kita diajak untuk membawa hati yang mau diperiksa dan diperbarui. Mari jadikan akhir tahun ini menjadi momen dan kesempatan untuk kembali mengakui, Tuhan, Engkaulah bagianku. Dan ketika Tuhan menjadi bagian kita, harapan kita tidak lagi bergantung pada apa yang tidak kita capai atau apa yang telah kita capai, melainkan kepada siapa yang memegang hidup kita. Dan mari kita menutup tahun ini dengan keyakinan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah gagal, rahmat-Nya tidak pernah habis, dan firman-Nya cukup hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin saudara. Ada dua hal yang bisa kita bawa di dalam doa pada momen refleksi kali ini. Yang pertama, mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kita bawa di hadapan Tuhan di dalam doa semua kelelahan kita, kegagalan, rasa kehilangan, dan segala kekhawatiran kita di sepanjang tahun 2025 ini. Kita tidak perlu menutupi hati kita yang hancur di hadapan Tuhan. Mari serahkan semua beban kita semua, struggle, pergumulan kita kepada Tuhan kita yang setia. Kita tidak perlu berpura-pura untuk menjadi kuat. Lalu hal yang kedua yang bisa kita doakan dan kita bisa masuk di dalam refleksi kita. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan kepada apa yang akan kita hadapi di tahun depan. Kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa masa depan kita sepenuhnya. Dan biarlah pengharapan kita tidak diletakkan pada apa yang terjadi di tahun yang baru, pada rencana-rencana yang mungkin bagi kita lebih baik, atau bahkan kekuatan diri kita sendiri, melainkan hanya kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Saya persilahkan kita semua. Bantu kami semua Tuhan, untuk melihat hanya kepada kesetiaan-Mu. Di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, di semua kelelahan, kepenatan,
kekhawatiran, ketakutan. Bantu kami melihat, bantu kami percaya hanya kepada karakter-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Bantu kami untuk percaya. Dan memasuki tahun yang baru, Tuhan kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Biarlah tangan-Mu sendiri yang menggandeng kami, memegang kami. Bukan tangan kami Tuhan yang memegang erat tangan-Mu. Karena kami selalu gagal. Tapi kami tahu tangan-Mu yang selalu memegang erat kehidupan kami. Amin. Membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Mengakui setiap detik dalam hidup kami memerlukan Engkau. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini sebagai doa. Bawa hatimu pada Tuhan. Sama-sama katakan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah harapan dan kebanggaan kami. Jemaat Tuhan katakan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Di janji-Mu kenal di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahi. Katakan setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahi. Katakan ku datang. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam perenungan yang terakhir di dalam tahun 2025. Kita masuk ke dalam minggu yang ke-52.
Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara bersama-sama akan membaca jawaban serta firman Tuhannya. Pertanyaan yang ke-52, apa makna kedatangan Kristus yang kedua kali? Kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya merupakan pengharapan dari setiap orang percaya bahwa Allah berdaulat mengontrol segala sesuatu dan setia pada janji dan membuat dan difirmankan. Kita juga akan membaca Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara sekalian, saat kita berdiri di penghujung tahun ini, mungkin banyak dari kita merasa hidup kita sedang berada di dalam sebuah ruang tunggu. Mungkin kita sedang menunggu untuk kondisi ekonomi membaik, atau mungkin situasi politik untuk menjadi jauh lebih tenang. Atau mungkin beberapa dari kita menunggu hasil diagnosis dokter. Mungkin sebagian dari kita bahkan menunggu respons dari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Justru di tengah masa menunggu inilah, iman Kristen mengajak kita untuk bertanya, sebenarnya harapan apa yang menopang kita saat kita berada di dalam dunia ini? Karena saat kita berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, seringkali kita menganggapnya sebagai topik akhir zaman yang mengerikan, menakutkan, atau peristiwa yang jauh dan tidak ada hubungan atau relevansinya dengan masalah kita sehari-hari. Tapi jawaban katekismus yang baru kita baca tadi mengingatkan kita semua akan satu hal, yaitu bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah wujud dari harapan yang sejati. Namun jika kita jujur hari ini, seringkali kita hidup seolah-olah Kristus tidak akan kembali. Kita hidup seolah-olah kisah hidup ini hanya tentang di sini atau sekarang. Kita bisa melihat kebenaran ini terjadi pada saat di dalam hati kita timbul sebuah kecemasan. Saat kita panik melihat ketidakpastian yang terjadi di sekeliling kita. Ketidakpastian akan masa depan. Atau mungkin kekacauan yang terjadi di dalam bangsa ini. Sebenarnya di dalam hati kecil kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak sepenuhnya percaya Engkau memegang kendali. Aku harus mengamankan hidupku saat ini, karena aku tidak yakin bahwa kerajaan-Mu akan datang. Mungkin kita juga melihat topik ini dari posisi kelelahan kita. Maksud saya adalah, mungkin beberapa dari kita di tempat ini, tahun ini merupakan tahun yang sangat berat dan penuh dengan tantangan. Sehingga kita bekerja mati-matian, kita mungkin berusaha untuk membangun surga kecil di bumi. Yaitu kita menumpuk kenyamanan, kita menumpuk status, kita menumpuk penerimaan dari orang-orang di sekeliling kita. Karena jauh di lubuk hati, sesungguhnya kita takut bahwa di dalam hidup inilah satu-satunya kebahagiaan yang kita miliki. Sehingga kita menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang bisa terguncang. Dan pada saat hal itu tergoncang dan goyah, kita merasa hancur. Tapi inilah kabar baik yang menjadi jangkar jiwa kita hari ini. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya bukan sekedar tentang Yesus yang akan kembali. Tetapi tentang Yesus yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang Ia telah mulai. Pada kedatangannya yang pertama, Yesus datang sebagai hamba yang menderita. Dia menanggung semua hukuman dari akibat pemberontakan kita. Ia ditinggal supaya kita dapat diterima. Ia mati supaya kita dapat beroleh hidup yang kekal. Karena dalam kasih setianya, Ia menggenapi janjinya. Ia datang dan Ia juga menyelamatkan kita. Maka itulah alasannya kenapa hari ini kita dapat yakin sepenuhnya bahwa Ia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Saat kita berseru, datanglah Tuhan Yesus. Kita sedang mengakui bahwa solusi bagi kehancuran dunia, bahkan kehancuran hati kita, bukanlah presiden yang lebih baik, bukanlah gaji yang lebih besar, atau resolusi tahun baru yang mungkin lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Solusi satu-satunya ialah seorang pribadi. Sang Raja yang akan kembali untuk menghapus setiap air mata, di mana Ia akan datang dan memerintah, dan Ia akan memperbarui segalanya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung di penghujung tahun ini. Di manakah kita menaruh pengharapan kita tahun ini? Apakah kepada performa kita?
kekuatan kita, rekening kita, atau kepada manusia. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena mungkin ada area di dalam hidup kita yang mungkin kita masih hidupi seolah-olah Tuhan tidak memegang kendali. Seolah-olah Tuhan tidak berdaulat atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa dalam doa pertobatan secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesetiaan dan penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun ini. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengakui bahwa seringkali kami menggenggam dunia yang fana ini. Seolah hidup kami saat ini hanyalah satu-satunya berkat yang kami miliki. Ampuni kami karena kami sering mencari rasa aman dalam hal-hal yang sementara. Ajar kami ya Tuhan untuk menghidupi pengharapan yang telah Engkau berikan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu menyongsong tahun yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi katekismus hari ini, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Mari angkat suara kita bersama. Ku percaya Kristus yang telah bangkit, kuasanya telah menang, kekal kerajaannya, karena kebangkitannya mau tak berdaya. Pada harinya kelak Dia akan bangkitkanku. Cuma Tuhan nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Harapan kekal yang sekarang lelah, kan abadi di sisi Tata Juru Selamat. Meski tak mengerti, kita pun bermakna, mahkota mulia darinya ada di surga. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Kami umat-Mu datang memuji kesetiaan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu yang kekal. Angkat suara kita bersama. Haleluya, betapa indahnya saat jumpa-Mu ku telah sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat Bapa menantiku di sana. Haleluya, betapa indahnya saat jumpa-Mu ku telah sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat Bapa menantiku di sana. Bapa menantiku di sana. Nanti
kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang cuma Tuhan. Nantinya Kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, Dan terus muliakan-Mu di hari yang dan terus muliakan, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Be thou my vision, O Lord of my heart. Thou be all else me, self-death thou art. Thou my best of by day or by night, waking or sleeping, thou blesses my life. Katakan Kaulah hikmat kami. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Semangat Tuhan. Oh God, be my everything, be my delight. In Jesus my glory, my soul satisfied. Oh God, be my everything, be my delight. In Jesus my glory, my soul satisfied. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasa. Come on, we sing, oh God. Oh God, be my everything, be my delight. In Jesus my glory, my soul satisfied. Oh God, be my everything, be my delight. In Jesus my glory, my soul satisfied. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di sorga Engkau baik.
ini kami datang membawa setiap beban, mengakui kerapuhan kami, mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya harapan yang pasti di dalam hidup kami. Biar hati kami menyadari bahwa hanya Engkaulah rest kami yang sejati, tempat peristirahatan kami yang paling kami perlukan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, yang kesetiaannya tidak bergantung kepada kesetiaan kami, kepada ketaatan kami, kepada performa kami, kepada iman kami. Tapi yang kesetiaannya dibuktikan melalui pengorbanan-Mu, melalui kedatangan-Mu bagi kami yang berdosa. Biarlah sukacita akan keselamatan kekal itu boleh terus ada di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengarahkan hati kami, sehingga kami boleh memandang kembali kepada Engkau, Kristus, harta kami yang sejati, kebanggaan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Saudara, kita akan bersama-sama memberi persembahan. Momen ini merupakan kelanjutan dan juga bagian dari liturgi penyembahan kita. Karena pada saat kita memberi, sesungguhnya kita sedang merespons siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Namun sebelum kita memberi, saya ingin mengajak saudara semua untuk membaca ayat firman Tuhan bersama dengan saya, yang akan menolong kita semua di tempat ini untuk memberi dengan motivasi hati yang benar. Kita akan membaca bersama-sama di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya dengan kesadaran inilah saudara-saudari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Dan jika kita melihat dalam kehidupan kita hari ini, segala yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan saudara hari ini bisa memberi dengan beberapa cara. Yang pertama saudara bisa melakukan transfer. Yang kedua saudara juga bisa scan QRIS. Dan yang terakhir saudara bisa menggunakan amplop yang tersedia di kursi Anda masing-masing. Saudara nanti bisa memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia saat Anda pulang nanti. Sebelum kita memberi saudara-saudari, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Terima kasih atas kehormatan yang Kau berikan kepada kami, yaitu melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu yang mulia. Kiranya Tuhan melalui pemberian ini, kabar baik Injil-Mu dapat semakin disebarluaskan. Dan kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi everyone, I'm Free Grace and this is Gibeon Weekly News.
Di momen yang penuh sukacita ini, komunitas Gibeon merayakan Natal dengan berbagai cara. Ada yang berkumpul untuk mempererat relasi dalam bentuk tukar kado, ada yang berbagi makanan kepada yang kurang mampu. Lalu ada juga yang berbagi dengan cara mengalihkan dana untuk donasi bencana Sumatera. Beragam bentuk, satu makna, karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan memberikan dirinya bagi kita dimampukan untuk hidup sebagai satu komunitas di dalam Dia. Merry Christmas from Gibeon Church Communities to everyone. Jadi awalnya, satu kali istri saya Maria bercerita tentang masa kuliahnya di bidang youth ministry. Ada satu kata yang langsung menancap dengan kuat di dalam hati saya, yaitu kata companionship. Yang kalau kita artikan, itu adalah persahabatan yang saling menyertai di dalam perjalanan hidup. Nah, kata ini mengingatkan saya akan satu kerinduan terdalam manusia yang mungkin hilang di dunia modern ini, yaitu kehadiran yang benar-benar berjalan bersama-sama, bukan sekedar terhubung. Sekarang ini kita hidup di dunia yang sangat terkoneksi, tetapi sangat sedikit sungguh hadir berjalan bersama-sama. Banyak orang mungkin tampak kuat di luar, tapi kosong di dalam. Dan justru disitulah Injil bersinar paling indah. Di salib, Kristus tidak hanya menebus kita. Ia merendahkan dirinya untuk mendekat, menyertai, dan berjalan bersama kita ketika kita paling rapuh. Salib itu menjadi bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita dari jauh. Tapi Dia hadir dengan keintiman yang memulihkan. Kehadiran yang dunia ini tidak bisa berikan. Dan inilah alasan saya menulis buku Menjadi Sahabat Injil. Kita hidup di zaman di mana persahabatan itu terasa rapuh, sering terganggu oleh ego, terseret dengan kesibukan, dan juga terdistraksi oleh dunia digital. Mungkin kita ingin dekat, tapi kita takut rentan. Kita ingin dimengerti, tapi tidak berani membuka diri. Nah, saya berharap buku ini bisa menolong kita untuk melihat keindahan persahabatan yang tidak lahir dari sekedar tips berelasi, tapi dari hati yang telah disentuh oleh Kristus dan dibentuk oleh Injil. Sahabat-sahabat, sebetulnya buku ini untuk siapa saja yang pernah merasa ramai di luar, tetapi sepi di dalam. Untuk siapa saja yang merasa punya banyak koneksi, tapi tetap merasa sendiri. Untuk generasi muda yang hidup dalam dunia online, untuk Anda orang tua yang merindukan kedekatan, para pelayan, pemimpin, dan siapapun yang ingin menghadirkan Kristus di dalam relasi persahabatan. Nah, singkatnya, buku ini untuk semua generasi yang ingin belajar, bukan hanya mencari sahabat, tetapi menjadi sahabat Injil. Selamat membaca, dan kiranya Injil membentuk ulang cara kita hadir bagi sesama dengan kehangatan, kerendahan hati, dan companionship yang memulihkan. Buku Menjadi Sahabat Injil masih tersedia dan dapat Anda beli di lobi lantai 1 Gibeon Church. Seluruh keuntungan dari penjualan buku ini akan dipersembahkan untuk mendukung pengembangan gerakan Gospel Centered di Indonesia. Dapatkan segera dan jadilah bagian dari misi memberitakan Injil. Dalam rangka momen liburan, kami juga ingin menginformasikan bahwa kegiatan tengah minggu Gibeon Church masih diliburkan dan aktif kembali pada tanggal 6 Januari 2026. Namun pastinya, ibadah di hari Minggu tetap diadakan. Tepat minggu depan tanggal 4 Januari, kita akan memasuki sermon series baru yang berjudul Reading the Times Through the Lens of Genesis. Penasaran? Check this out. Di tanah yang ramai dan berisik, teknologi melaju. Informasi berlimpah, namun hati manusia semakin gelisah. Kita bertanya tentang identitas, tentang makna hidup, tentang mengapa dunia yang indah namun di saat yang sama juga begitu rusak. Untuk memahami akhirnya, kita harus kembali ke awal. Kitab Kejadian bukan sekedar kisah bagaimana dunia dimulai. Ia menolong kita membaca zaman dan mengenali akar pergumulan manusia. Di tengah kejatuhan, Allah tetap memanggil. Di tengah kekacauan, Ia tetap bekerja. Sejak halaman pertama, Injil sudah dijanjikan. Harapan bagi dunia yang retak.
Mari membaca zaman ini melalui kacamata Injil. Reading the times through the lens of Genesis. Di momen Natal ini, mari kita mengambil bagian dalam pray, share, and invite. Doakan 3 orang, bagikan kasih dan Injil kepada 3 orang, dan undang 3 orang untuk datang dan mendengarkan Injil. Gunakan kartu yang ada di kursi saudara untuk menuliskan nama-nama yang Tuhan taruh di hati saudara, agar kita terus mengingat dan setia melakukan pray, share, invite dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena tentu kita tidak ingin kebenaran Injil hanya kita simpan sendiri. Ada teman, saudara, dan kerabat yang Tuhan kasihi dan yang rindu mendengarkan pengharapan sejati di dalam Kristus. Terlebih lagi, minggu depan kita akan memulai seri khotbah yang baru, sebuah kesempatan yang baik bagi mereka untuk datang mendengar dan mengalami kasih Tuhan. That's all for Gibeon Weekly News today. Selamat menikmati firman Tuhan and Happy Sunday. Dan apresiasi untuk rekan-rekan yang sudah mempersiapkan pengumuman. Shalom saudara, welcome to Gibeon Church. Bagi setiap saudara yang bersama-sama beribadah di tempat ini dan juga bagi setiap saudara yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, seperti yang tadi baru saja diumumkan, minggu ini kita sudah memasuki minggu yang keempat, dan seperti biasa kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam momen pray, share, and invite. Di kursi saudara sudah disediakan kartu pray, share, and invite. Saudara dapat mengambilnya dan kemudian dapat menuliskan 3 nama yang Tuhan taruh di dalam hati saudara untuk saudara doakan. Nah, mari bersama-sama kita mendoakan nama-nama yang mungkin saat ini Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa untuk setiap nama yang Kau taruh di hati kami ya Tuhan. Engkau mengenal setiap mereka jauh lebih dalam daripada kami mengenal mereka. Karena itu hari ini kami berdoa memohon kiranya Engkau bekerja melembutkan hati mereka. Biar kiranya Allah Roh Kudus Engkau menjamah hati mereka. Bawalah mereka untuk semakin dekat kepada terang kasih-Mu, kepada kebenaran-Mu, kepada keselamatan yang hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus saja. Dan sekiranya Engkau berkenan memakai kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik Injil-Mu ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami keberanian, kepekaan, kebijaksanaan untuk dapat membagikan kabar baik Injil itu kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan. Tenangkan hati kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam setiap kami, biar kiranya Engkau menolong kami untuk kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh belajar menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas, biar kiranya di tengah keterbatasannya di dalam kata-kata, firman-Mu tetap dapat tersampaikan dengan benar. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah memasuki penghujung tahun, saudara. Dan hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2025. Dan setiap kali kita tiba di penghujung tahun seperti ini, saudara, ada hal yang umumnya kita biasa lakukan, sadar atau nggak sadar. Yaitu biasanya kita menoleh ke belakang, kita merenungkan perjalanan setahun yang sudah kita lalui sampai hari ini. Hal-hal apa saja yang kita syukuri, apa yang mungkin kita sesali, dan mungkin pergumulan yang masih belum selesai yang kita jalani sampai hari ini. Dan di saat yang sama, saudara, kita juga bersiap melangkah memasuki tahun 2026 yang sudah ada di depan mata kita. Dan dengan berbagai perasaan yang kita bawa. Ada yang penuh harapan, penuh semangat, tetapi ada juga yang mungkin ragu dan gentar menghadapi tahun yang baru. Dan mungkin bertanya di dalam hati, entah apa yang menanti saya di depan sana. Dan apakah saya siap untuk menghadapinya. Tapi di atas semua itu, saudara, sebagai orang percaya, ada satu kebenaran yang meneguhkan hati kita. Yaitu sekalipun banyak hal yang berubah dan ketidakpastian ada di depan mata, Tuhan tetap setia dan tidak pernah berubah. Dia setia memimpin, menyertai, dan menuntun langkah kita. Bahkan ketika jalan di depan kita tampak samar dan gak kelihatan. Dan itulah yang akan kita lihat bersama melalui firman Tuhan hari ini. Saudara, tema khotbah hari ini adalah aman dalam genggaman. Nah, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana, saudara.
Seandainya saudara akan pergi ke satu tempat tujuan tertentu, kemana saja, entah ke rumah, ke kantor, ke tempat wisata, atau mungkin ke gereja, saudara akan memilih jalan mana? Jalan pintas atau jalan memutar? Ya, saya rasa hampir semua dari kita akan menjawab, tentu saya akan lewat jalan pintas. Karena dengan jalan pintas kita akan menghemat banyak hal. Kita akan menghemat waktu, kita menghemat biaya, kita menghemat tenaga, dan bahkan kalau lagi lapar, kita menghemat emosi, saudara. Dan bahkan waktu kita minta bantuan Google Maps, waktu kita mau ke tempat tujuan tertentu, Google Maps akan memberikan jalur tercepat untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan itu. Dan kalau misalnya ada macet, Google Maps akan memberikan jalur alternatif biasanya untuk kita bisa sampai di tempat tujuan kita dengan cepat. Dan dulu waktu saya dan istri masih sering bolak-balik Jakarta Malang, saudara. Sebelum ada Trans Jawa, itu perjalanan biasa ditempuh 20 jam, saudara. Hampir 1 hari kalau mau langsung. Dan itu sangat melelahkan dan kurang manusiawi seperti ya, saudara, kalau diterusin ya, saudara. Tapi begitu ada Trans Jawa, saudara, perjalanan kami dari Jakarta ke Malang hanya 10 jam, setengahnya, saudara. Dan jauh lebih menyenangkan, jauh lebih manusiawi, saudara. Dan sejak saat itu, saudara, kalau ditanya apakah mau lewat jalan memutar lagi, ya tentu kami jawab nggak mau. Ya tapi mungkin aja ada orang-orang yang tetap lebih memilih jalan memutar walaupun dia tahu ada jalan pintas, saudara. Siapakah orang-orang ini? Nah, yang pertama mungkin adalah golongan orang-orang yang kurang kerjaan, saudara. Ya, orang-orang yang mungkin merasa terlalu banyak waktu, terlalu banyak tenaga, terlalu banyak kesabaran, saudara. Apakah ada saudara yang seperti itu? Kayaknya nggak ada ya. Nah, lalu ada satu lagi golongan yang mungkin lebih suka jalan memutar, menurut saya ini adalah golongan orang-orang yang sedang berpacaran, saudara. Yang sedang jatuh cinta, yang merasa dunia ini milik berdua. Dan kalau saya menduga, mereka mungkin akan lebih memilih untuk lewat jalan yang lebih jauh, terutama waktu lagi antar pacarnya pulang ke rumah. Malah kalau bisa, jalan yang paling jauh yang diambil, biar nggak buru-buru sampai, biar nggak buru-buru berpisah, ya kan? Tapi coba lihat nanti kalau sudah menikah ya, jalan pintas pasti yang dipilih. Nah saudara, tapi di luar dua golongan tadi, saudara, saya rasa hampir semua dari kita pasti memilih jalan pintas dibandingkan dengan jalan memutar. Karena dengan jalan pintas, sekali lagi kita akan menghemat banyak hal, dan dengan jalan pintas sudah pasti kita akan lebih cepat sampai di tujuan kita. Dan saudara, sadar atau tidak sadar, cara berpikir seperti ini terkadang juga mencerminkan cara kita menjalani hidup di dunia ini. Di dalam perjalanan iman, kita cenderung memilih jalan yang terasa aman, terasa nyaman, yang lebih cepat atau yang sesuai dengan keinginan kita. Itulah respon paling natural dari diri kita, manusia. Ditambah lagi, saudara, kita hidup di dalam dunia yang menuntut segala sesuatu serba instan dan serba cepat. Dunia yang berkata, kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kalau ada jalan pintas, kenapa harus lewat jalan memutar? Tanpa kita sadari, cara berpikir dunia ini pelan-pelan meresap ke dalam hidup kita. Namun menarik sekali, saudara, ternyata cara Tuhan menuntun hidup kita tidak seperti itu. Saudara, kita menyukai jalan pintas. Tuhan kadangkala membawa kita melalui jalan yang memutar. Kita, manusia, ingin cepat sampai tujuan, tapi Tuhan lebih sering membawa kita melalui proses. Kita cenderung mengejar hasil, tapi Tuhan terlebih utama ingin membentuk hati. Dan disinilah kita seringkali bergumul, saudara. Karena jalan Tuhan tidak selalu terasa nyaman, tidak selalu masuk akal, dan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Dan hal ini juga dialami oleh bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, saudara. Di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, saudara, Tuhan dengan sengaja membawa mereka tidak melalui jalan yang paling singkat, tetapi melalui jalan yang memutar justru. Bukan karena Tuhan nggak tahu jalan yang lebih cepat,
tetapi karena Tuhan sedang membentuk hati umat pilihannya melalui setiap langkah perjalanan itu. Dan saudara, pemahaman inilah yang menolong kita pada waktu kita menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidup kita sampai hari ini. Dan ketika kita melangkah ke depan, memasuki tahun yang baru. Yaitu bahwa Tuhan yang menuntun Israel dalam perjalanan, tetap setia menuntun kita sepanjang jalan. Dia tahu jalan yang terbaik bagi kita, karena Dia yang memegang seluruh ceritanya. Nah, kita akan melihat bersama bagian tersebut di dalam firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-17 bersama-sama ayat yang ke-18, begitu seterusnya sampai selesai. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam bersama-sama. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, pada bagian awal ini kita akan melihat jalan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh akal pikiran kita. Nah, bagian yang baru saja kita baca adalah kisah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kisah yang tentu sudah sangat kita kenal. Kita tentu tahu, sebelum perjalanan ini dimulai, Tuhan baru saja melakukan mujizat, yaitu 10 tulah yang dahsyat, sehingga akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Pada waktu itu bangsa Israel keluar tidak hanya pergi meninggalkan Mesir dengan tangan kosong, tapi Alkitab katakan mereka juga membawa perhiasan, emas dan perak milik kepunyaan Mesir. Dan akhirnya dimulailah perjalanan mereka bersama dengan Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Nah, tetapi saudara, baru saja perjalanan dimulai, kita menemukan satu kejadian yang enggak biasa. Yaitu ketika Tuhan ternyata lebih memilih untuk membawa bangsa Israel lewat jalan yang memutar. Bukan jalan yang paling cepat menurut logika manusia. Mengapa Tuhan melakukan itu? Nah, saudara, jawabannya terdapat di ayat 17 dan 18. Di bagian ini Alkitab menggunakan bahasa yang kita kenal sebagai bahasa antropomorfisme. Yaitu bahasa yang menggambarkan Tuhan itu seolah-olah berpikir dan menimbang-nimbang seperti kita manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui jalan yang lebih dekat, sebab Tuhan berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, lalu mereka kembali ke Mesir. Nah, saudara, mari sama-sama kita belajar geografi sebentar ya, saudara ya. Nah, saudara, ini adalah peta perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, sebenarnya jalur tercepat untuk Israel tiba ke tanah perjanjian adalah melalui jalur perdagangan yang disebut Via Maris itu, saudara, yang warna hijau. Itu di jalur pantai Mediterania, saudara, yang langsung menuju ke tanah Kanaan. Dan kalau mereka langsung lewat jalan situ, saudara, mereka kemungkinan besar akan tiba dalam waktu kurang lebih 2 minggu mungkin. Tapi jalur Via Maris itu bukan hanya jalur perdagangan, tapi juga jalur militer, saudara. Karena di sepanjang jalur itu terdapat pos-pos penjagaan dari bangsa Mesir, dan juga kemudian di depan mereka itu juga ada bangsa Filistin yang tinggal di sana. Bangsa pejuang, bangsa yang siap untuk berperang. Nah saudara, inilah alasan mengapa Tuhan membawa bangsa Israel menuju jalan memutar. Karena di jalur terdekat itu ada tentara Mesir dan orang Filistin. Bangsa Israel pada waktu itu
tidak dalam kondisi yang siap untuk berperang. Bukan karena soal senjata perang, tetapi mental dan hati mereka yang belum siap. Saudara, mereka baru saja keluar dari perbudakan Mesir setelah sekian ratus tahun hidup dengan status sebagai budak. Yang terbentuk di dalam diri mereka bukanlah mental dan hati seorang pejuang, tetapi mental dan hati seorang budak. Sekalipun pada waktu itu mungkin mereka membawa senjata perang, saudara. Senjata itu nggak ada artinya, karena kondisi mental dan hati mereka. Mental dan status mereka yang mereka jalani sebagai seorang budak itu sekian lama, ratusan tahun itu seolah mendarah daging di dalam diri mereka, membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang bermental seorang budak. Nah saudara, kebiasaan atau pola hidup yang sudah kita jalani bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, pasti nggak akan mudah sewaktu kita mengubahnya. Butuh yang namanya penyesuaian. Contoh yang sederhana, saya sekian tahun terbiasa mengendarai mobil matic, saudara. Nah, kemarin liburan di Jakarta saya pinjam mobil mertua saya yang adalah mobil manual. Itu butuh penyesuaian, saudara. Karena mobilnya manual tapi di otak ini matic. Jadi pernah kemarin saya udah di gigi 2 mau ganti gigi 3, tapi tiba-tiba nggak sengaja tangan saya malah ke gigi 1 dan itu jadi kayak mengagetkan gitu, kayak ngerem mendadak. Dan waktu macet, kan kita otomatis ngerem ya. Kalau matic kan kita tinggal injek rem aja. Nah tapi saya lupa, kemarin saya naik mobil manual, saya lupa ganti gigi, giginya masih gigi 3, jadi jut seperti itu. Jadi butuh penyesuaian. Satu contoh lagi mungkin, kalau kita terbiasa makan dengan tangan kanan, dan mungkin satu kali tangan kanan kita terluka, kita harus pakai tangan kiri. Bisa kita makan pakai tangan kiri, tapi nggak mudah. Dan nggak segampang kita pakai tangan kanan. Nah saudara, kalau untuk hal sesederhana itu aja kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Apalagi untuk mengubah mental dan hati bangsa Israel yang sudah terbentuk oleh perbudakan selama ratusan tahun. Tapi saudara, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan lebih memilih lewat jalur memutar dibandingkan langsung aja membawa bangsa Israel lewat jalan yang lebih cepat? Bukankah Tuhan punya banyak cara? Misalnya, kenapa Tuhan nggak melakukan satu kali lagi mujizat dengan menurunkan sekali lagi tulah? Kali ini kepada tentara Mesir dan juga bangsa Filistin. Tuhan kan sudah melakukan 10 kali mujizat. Apa salahnya melakukan satu kali mujizat lagi? Jadi 11 tulah, bukan 10 tulah. Atau, kenapa Tuhan nggak langsung aja mengupgrade mental dan hati bangsa Israel seketika itu juga menjadi mental seorang pejuang? Atau, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa dalam sekejap melalui pintu kemana saja bangsa Israel bisa langsung tiba di tanah perjanjian kan? Kalau Tuhan mau. Dan kita tahu Tuhan bisa. Namun saudara, itu bukan cara Tuhan kita bekerja. Ketika kita berpikir seperti itu, sesungguhnya kita sedang berusaha memasukkan Tuhan yang tidak terbatas itu ke dalam otak kita yang sangat terbatas, yang cuma sebesar bakpao mungkin saudara. Saudara, dalam perjalanan iman kita ini yang perlu kita pahami bersama. Yaitu bahwa Tuhan tidak pernah mengejar kecepatan, melainkan perjalanan yang mendewasakan. Karena Tuhan bukan hanya ingin membawa umatnya sampai ke tujuan, melainkan membentuk siapa kita di sepanjang perjalanan itu. Oleh sebab itu, jalan pintas mungkin adalah jalan yang tercepat, tapi itu bukanlah jalan yang terbaik, karena itu bukan jalan Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita melanjutkan kisah ini, kita tahu Tuhan tidak hanya membawa bangsa Israel melalui jalan memutar, tetapi justru membawa mereka ke jalan buntu, saudara. Istilahnya cul-de-sac atau skakmat kalau di dalam istilah catur. Di dalam pasal 14, pada waktu itu bangsa Mesir kembali mengejar mereka. Dan bangsa Israel itu di dalam posisi yang seolah-olah terjepit pada waktu itu. Di depan mereka laut Teberau, di belakang mereka tentara Mesir. Di situ bangsa Israel marah sama Musa,
Karena mereka merasa dijebak sama Tuhan, bahkan mereka berkata lebih baik mereka kembali ke Mesir. Tapi saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat, situasi itu adalah Tuhan yang sengaja izinkan terjadi. Tuhan sendiri yang memerintahkan bangsa Israel untuk berbalik dan berkemah di padang gurun dan laut Tebrau. Tuhan juga yang mengizinkan Firaun untuk kembali mengejar bangsa Israel. Dan Tuhan menyatakan tujuannya dengan jelas di dalam pasal 14b. Di situ dikatakan, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bangsa Israel mungkin bingung, mungkin marah dengan jalan Tuhan, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak pernah keluar dari genggaman tangan Tuhan. Saudara, kalau kita menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidup kita, pernahkah kita mengalami masa-masa di mana seolah-olah Tuhan membawa kita ke arah yang sulit untuk kita mengerti dengan akal pikiran kita? Bukan hanya jalan yang memutar, tetapi jalan yang terasa buntu mungkin yang membuat kita nggak bisa bergerak. Saudara, kalau kita mau jujur, di dalam momen-momen seperti itu, respon pertama kita seringkali bukan iman percaya, tapi emosi. Kita mungkin marah sama Tuhan, kita mungkin curiga sama Tuhan. Karena cara Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau. Saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada di dalam kondisi yang serasa seperti jalan memutar atau bahkan jalan buntu. Bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membentuk kita. Dalam kemahatauannya, Tuhan sedang membentuk hidup kita melalui segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi. Dan seringkali, saudara, hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan, hal-hal yang kita anggap menyakitkan, itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jalan Tuhan mungkin tidak selalu nyaman dan cepat, tetapi pasti membawa kita ke tujuan yang tepat. Inilah keyakinan iman yang menolong kita untuk tetap percaya, bahkan ketika kita nggak mengerti jalannya. Seperti yang juga dikatakan oleh Matthew Henry di dalam bukunya. Kalaupun kita berpikir bahwa Tuhan tidak memimpin umatnya di jalan yang paling dekat, kita bisa yakin bahwa Tuhan memimpin di jalan yang terbaik. Dan hal itu akan nyata ketika kita tiba di akhir perjalanan kita. Saudara, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dan Dia selalu tahu. Dan bahkan ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai bertanya-tanya apakah jalan Tuhan ini sungguh-sungguh benar jalannya, kita tetap dipanggil untuk percaya akan satu hal ini. Bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Dan pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa percaya bahwa jalan Tuhan itu benar-benar yang terbaik? Jawabannya adalah karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Ini yang akan kita lihat di bagian berikutnya. Nah saudara, pada ayat 19 ini kita melihat satu informasi yang kelihatannya informasi yang biasa saudara. Tapi sesungguhnya menyimpan kebenaran yang sangat dalam. Pada waktu Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pergi dengan membawa perhiasan, emas dan perak punya orang Mesir. Tetapi nggak cuma itu, saudara. Musa dikatakan juga membawa tulang-tulang Yusuf bersama mereka. Kemungkinan besar yang dimaksud dengan tulang Yusuf di sini adalah mayat Yusuf yang sudah diawetkan, alias muminya Yusuf. Nah mungkin kita bertanya, apa hubungan bagian ayat ini dengan kesetiaan Tuhan pada janjinya? Dan justru bukankah agak aneh dan mungkin agak horor ya saudara ya, untuk membawa orang yang sudah ratusan tahun mati ini ikut bersama dengan mereka. Apa gunanya? Nah saudara, bagian ini bukan sekedar informasi, tapi ini adalah penggenapan sebuah janji yang sudah diucapkan ratusan tahun yang lalu. Yusuf, sebelum dia mati, dia sudah memahami satu hal, bahwa Mesir bukanlah tempat tinggal permanen umat Tuhan. Karena itu, sewaktu Yusuf mau mati,
Di dalam Kejadian 50 ayat 24 dan 25. Yusuf meminta satu sumpah dari orang Israel agar tulang-tulangnya dibawa keluar bersama dengan mereka pada waktu Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Saudara, apa yang Yusuf lakukan ini adalah sebuah pernyataan iman dari Yusuf, yaitu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Makanya kemudian di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani 11 ayat 22, firman Tuhan katakan, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dan ini juga yang ditekankan oleh Tim Chester ketika dia membahas Keluaran 13 ayat 19 ini. Dia mengatakan bahwa iman adalah percaya kepada janji Tuhan. Iman hidup di masa kini dalam terang masa depan yang telah Ia janjikan. Apa artinya, saudara? Artinya iman bukan cuma soal apa yang kita tunggu di masa depan, tetapi bagaimana janji Tuhan itu membentuk cara hidup kita hari ini. Yusuf tidak hidup berdasarkan situasi Mesir, walaupun pada waktu itu dia sudah hidup dengan nyaman. Tetapi dia hidup berdasarkan janji Tuhan yang telah disampaikan mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub ayahnya. Dan kita tahu, pada akhirnya penggenapan dari janji itu digenapi. Tulang Yusuf baru benar-benar dikuburkan di tanah perjanjian setelah Israel selesai bertamasya selama 40 tahun di padang gurun. Seperti yang tercatat di dalam Yosua ini. Saudara, Tuhan setia pada janjinya. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Tuhan yang setia kepada Yusuf dan Israel adalah Tuhan yang sama, yang setia pada janjinya dalam hidup kita. Saudara, Alkitab penuh dengan janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berfokus untuk kenyamanan hidup kita, tetapi untuk kemuliaannya dan juga untuk pembentukan hati kita. Namun di dalam keberdosaan kita, saudara, terkadang kita memandang janji Tuhan dengan kacamata kita sendiri. Fokusnya untuk diri kita sendiri. Dalam keberdosaan kita sering menjadikan janji Tuhan sebagai alat transaksi. Kalau saya percaya, maka hidup saya pasti nyaman. Kalau saya taat, maka keadaan saya pasti membaik. Kalau saya miskin, maka nanti saya pasti kaya. Kalau saya sakit, nanti saya pasti sembuh. Kalau saya gagal, nanti saya pasti akan berhasil. Kita bilang itu janji Tuhan. Padahal Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saudara, kita sering mengira janji Tuhan itu tentang perubahan keadaan. Padahal Alkitab lebih banyak berbicara tentang perubahan hati. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya di tengah pergumulan. Dan janji Tuhan digenapi bukan berdasarkan kesetiaan ataupun ketaatan kita, tetapi karena kesetiaan Tuhan sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah mudah untuk percaya pada janji Tuhan? Sangat mudah, saudara. Kalau keadaan baik-baik saja. Nah, saudara, beberapa waktu lalu di dalam daily devotion yang ada di Gibeon Apps, ada satu kalimat mengatakan seperti ini. Siapapun dapat mempercayai janji-janji Tuhan ketika hidup baik-baik saja, ketika matahari bersinar dan musik sedang meriah. Namun tantangan sesungguhnya adalah mempercayainya saat gelap, saat hening, atau di tengah badai yang mengamuk. Saudara, di dalam kehidupan kita, pengalaman dan perasaan kita seringkali nggak sejalan dengan janji-janji Tuhan. Kita tahu janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tapi mungkin di tengah pergumulan yang ada, janji itu terasa kosong, terasa jauh dan terasa nggak nyata. Dan ketika keadaan hidup kita nggak kunjung membaik, ketika doa-doa kita belum dijawab, janji itu menjadi semakin sulit untuk kita percayai. Saudara, masalahnya bukan Tuhan ingkar janji, tapi karena kita lebih mudah
mempercayai apa yang kita lihat, apa yang kita alami daripada apa yang Tuhan firmankan. Namun justru saudara, di tengah keberdosaan dan kelemahan itulah Tuhan menunjukkan bahwa kesetiaannya tidak pernah bergantung pada kekuatan iman kita. Karena kebenarannya adalah ini. Janji Tuhan tetap benar. Sekalipun keadaan terlihat buruk. Tuhan tidak berubah sekalipun hati kita goyah. Dan jika Tuhan berfirman, Dia pasti menggenapinya. Inilah kebenarannya. Oleh sebab itu saudara, mari kita bertobat. Sekiranya mungkin kita ragu, kita curiga atau mungkin kita marah sama Tuhan. Karena mungkin kita merasa Tuhan tidak setia dan tidak menepati janjinya seperti yang kita harapkan. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak lupa dengan apa yang dijanjikannya. Dia ingat dan Dia pasti menggenapinya. Saudara, jikalau di penghujung tahun ini mungkin kita sedang berada di tengah badai kehidupan, kiranya kita terus mengingat bahwa Tuhan setia dan Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan yang setia pada janjinya, tidak hanya menyatakan kesetiaan itu lewat kata-kata, tapi Dia membuktikannya melalui penyertaannya di sepanjang perjalanan umatnya. Inilah yang akan kita lihat pada bagian berikut. Saudara, di ayat 21 dan 22 kita melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel, yaitu melalui tiang awan dan tiang api yang melambangkan kehadiran dan penyertaannya atas bangsa Israel. Dikatakan bahwa tiang awan dan tiang api itu tidak beralih siang dan malam untuk menyertai bangsa Israel. 24 jam, saudara, Tuhan menyatakan kehadiran dan penyertaannya kepada bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya tahu jalan mana yang tepat, tetapi Dia juga ikut serta untuk memastikan umatnya tiba dengan selamat. Saudara, kadang waktu kita membaca kisah ini, kita iri melihat bangsa Israel. Karena mereka berjalan dengan tanda yang begitu jelas yang dapat dilihat oleh mata. Tapi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yang paling penting bukan soal tiang awan atau tiang apinya, tapi tentang pribadi Tuhan yang hadir di dalam tiang itu. Dan kabar baik ya saudara, hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa tuntunan. Kita mungkin tidak melihat tiang awan dan tiang api secara kasat mata, tetapi Tuhan memberikan tuntunan yang bahkan jauh lebih dekat, yaitu melalui Allah Roh Kudus, yang menyertai dan diam sama dengan kita, yang menuntun kita ke dalam keseluruh kebenaran. Dan melalui penggambaran kisah ini saudara, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan umatnya, yang juga adalah gambaran bagaimana Tuhan memimpin kita. Saudara, Tuhan tidak memimpin perjalanan bangsa Israel seperti seorang raja yang menunggang kuda sementara anak buahnya ada di belakangnya berlari dan berjalan mengikutinya. Tuhan tidak memimpin seperti itu. Tuhan juga tidak memimpin seperti raja yang berada jauh di belakang sementara Dia menyuruh anak buahnya jauh di depan supaya ketika ada peperangan anak buahnya dulu yang lebih dahulu mati. Tuhan tidak memimpin dengan cara seperti itu. Tapi Tuhan memimpin dengan cara menuntun, saudara. Di dalam perikop yang kita baca, kata menuntun muncul 3 kali, saudara. Ini bukan kebetulan. Dan saya pribadi sangat setuju bahwa kata menuntun adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Firman Tuhan sedang menekankan satu kebenaran yang penting, yaitu bahwa Tuhan memimpin perjalanan umatnya bukan dari kejauhan, melainkan seperti seorang ayah yang menuntun anaknya berjalan. Saudara, menuntun membutuhkan kesabaran. Sebab orang yang menuntun harus menyesuaikan dirinya, langkahnya dengan orang yang dituntunnya. Enggak mungkin orang yang menuntun dengan seenaknya menarik orang yang dituntunnya untuk mengikuti apa yang dia mau. Kalau itu yang terjadi, namanya bukan Tuhan menuntun bangsa Israel, tapi Tuhan menyeret bangsa Israel. Dan kita tahu, saudara, kalau kita melihat seorang anak yang dituntun sama orang tua,
Seringkali si anak ini nggak mau dipegang tangannya sama orang tua. Seringkali si anak ini ingin berontak melepaskan tangan orang tuanya dari tangan dia karena mungkin dia melihat sesuatu yang menarik hatinya, padahal sesuatu itu belum tentu baik dan bahkan mungkin berbahaya. Nah, disitulah kita melihat ketegasan dari orang tua yang tetap memegang tangan anaknya, sekalipun anaknya menangis ataupun memberontak. Dan saudara, itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita. Mari kita sama-sama jujur di hadapan Tuhan. Berapa sering kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita? Berapa sering kita meragukan penyertaannya? Berapa sering kita bersikap seolah-olah kitalah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding Tuhan? Seperti bangsa Israel. Kita berontak dari Tuhan, kita mau melepaskan tangan Tuhan dari tangan kita, karena kita merasa sepertinya Tuhan diam saja dengan masalah yang sedang kita hadapi. Atau ada kalanya kita merasa sepertinya Tuhan gak cukup cepat untuk menolong kita, sehingga kita memilih untuk bertindak dengan cara kita sendiri, mengandalkan akal pikiran kita sendiri yang kita anggap lebih baik dibandingkan dengan cara Tuhan yang gak jelas. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita, tapi Dia juga adalah Tuhan yang setia pada janjinya, dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu bukan 2 minggu, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tapi 40 tahun, saudara. Selama 40 tahun, bangsa Israel berada di padang gurun karena ketegaran hati mereka. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah selama 40 tahun itu Tuhan pernah meninggalkan mereka? Sedetik pun gak pernah, saudara. Justru di sini kita melihat tujuan Tuhan yang sesungguhnya ketika Dia mengizinkan umatnya berjalan melalui jalan yang memutar. Di dalam Ulangan 29 ayat 5-6 Tuhan sendiri mengatakan begini. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuh, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, selama 40 tahun itu, Tuhan sedang mengajar satu hal yang sangat penting, yaitu pengenalan akan Tuhan. Bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tetapi juga Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang setia di sepanjang perjalanan. Saudara, dalam ingatan saya ada beberapa kali Tuhan mengizinkan saya dan istri saya mengalami kondisi seperti yang tadi kita bicarakan. Situasi di mana seolah-olah Tuhan menuntun kami melalui jalan yang sulit dipahami. Bukan hanya jalan memutar, tapi jalan yang sangat membingungkan kami. Salah satu yang paling saya ingat terjadi tahun 2017. Waktu itu saya dan istri saya sudah studi di Seminari Alkitab di Malang. Dan waktu itu kami sudah berjalan setengah perjalanan. Jadi kami akan memasuki semester 5 pada waktu itu. Tapi pada saat itu istri saya mengalami sedikit masalah kesehatan yang mengharuskan dia menjalani perawatan dan pemulihan secara rutin di Jakarta. Nah, pada titik itu, saudara, kami harus mengambil satu keputusan yang berat menurut kami, yaitu kami harus memutuskan untuk cuti kuliah 1 semester dan kembali ke Jakarta. Kami sudah menjalani panggilan Tuhan di Seminari Alkitab, kami sudah meninggalkan banyak hal, kami sudah memperpanjang kontrakan rumah kami, semua sudah kami atur, tapi tiba-tiba kami harus kembali ke Jakarta dengan kondisi tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada kepastian. Saya dan istri jujur pada waktu itu bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Tuhan sudah membawa kami sejauh ini, tapi kenapa Tuhan seolah menyuruh kami untuk mundur? Namun saudara, Tuhan sungguh tahu apa yang Ia kerjakan. 6 bulan kemudian saudara baru kami menyadari satu hal, yaitu bahwa Tuhan sedang menyingkapkan isi hati kami. Tanpa kami sadari,
selama ini pegangan kami bukan sepenuhnya Tuhan. Sekalipun kami sudah 2 tahun ada di seminari Alkitab. Karena kami sebelumnya terbiasa bekerja. Kami terbiasa menerima gaji. Kami merasa aman karena ada pemasukan rutin. Dan semua itu, saudara, tanpa kami sadari sudah menjadi sandaran hati kami dan juga cukup mendarah daging di dalam mental dan hati kami. Jadi momen cuti selama 1 semester itu menjadi semacam hidden curriculum dari Tuhan bagi kami berdua. Pelajaran yang mungkin gak tertulis di silabus, tetapi sangat nyata di dalam kehidupan. Melalui jalan yang terasa memutar itu bagi kami, Tuhan sedang membongkar motivasi hati kami. Tuhan sedang mengajar kami untuk kembali bersandar kepadanya, untuk mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepadanya, karena jalan di depan gak lebih mudah. Dan melalui momen itu, saudara, Tuhan membawa kami selangkah lebih dekat untuk mengenal Dia. Bukan hanya secara teori, tapi secara pribadi. Di dalam Alkitab kita juga melihat Ayub mengalami hal ini. Setelah sekian waktu bergumul, setelah melalui penderitaan yang panjang, pertanyaan yang tidak terjawab, dan keheningan Tuhan, pada akhirnya, di akhir dari kitab Ayub, kita melihat satu kesimpulan yang sangat indah dari Ayub. Ayub berkata, dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Jadi selama ini sewaktu keadaan baik, Ayub cuma tahu tentang Tuhan. Tapi justru ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi, di situ dia semakin mengenal Tuhan. Dari mengenal Tuhan melalui cerita orang lain, Ayub dibawa Tuhan untuk mengenalnya secara pribadi. Sebagai Tuhan yang hadir, yang memegang hidupnya, bahkan di tengah penderitaan. Dan disinilah firman Tuhan menolong kita memahami makna dan perjalanan hidup ini. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kata turut bekerja di sini memakai kata Yunani sunerge, dan dari sini muncul kata sinergi di dalam bahasa Indonesia, dan artinya bekerja bersama selaras. Jadi waktu dikatakan Allah turut bekerja, Allah sunerge, kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif. Dia bukan hanya mengizinkan sesuatu itu terjadi pada kita dan dia membiarkan kita begitu saja, tapi dia ada di sana bersama-sama dengan kita. Dia turut bekerja di dalam setiap bagian hidup kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Seperti yang juga dijelaskan oleh William Newell. Pada waktu dia menjelaskan tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, all things, itu bicara tentang setiap musim di dalam hidup kita. Entah itu masa gelap ataupun terang, masa bahagia ataupun sedih, masa manis ataupun masa pahit, masa kelimpahan ataupun masa kesukaran. All things, semua itu yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, tidak pernah berdiri sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja di dalamnya untuk membawa kita kepada kebaikan yang tertinggi, yaitu pengenalan akan Dia dan keserupaan dengan Yesus. Dan saudara, Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu itu bukanlah Tuhan yang jauh dan abstrak. Dia menyatakan kesetiaannya dengan masuk ke dalam sejarah manusia. Saudara, ketika kita membaca kisah Keluaran, bagaimana Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir dan terus menuntun mereka sepanjang perjalanan, sesungguhnya kita tidak sedang membaca sekedar catatan sejarah. Lebih dari itu, kita sedang melihat bayang-bayang karya keselamatan dari Tuhan. Keluaran adalah kisah tentang pembebasan, namun pembebasan itu belumlah final. Israel memang keluar dari Mesir, tetapi dosa masih tinggal di dalam hati manusia. Israel dibebaskan dari perbudakan Firaun,
Tapi umat manusia masih hidup di bawah perbudakan dosa dan maut. Penggenapan pembebasan yang sesungguhnya baru terjadi ribuan tahun sesudah peristiwa keluaran. Dan melalui rentang waktu yang sangat panjang itu, Tuhan sekali lagi menyatakan satu hal. Dia setia pada setiap janji yang Ia ucapkan dan Dia pasti menggenapinya. Saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa karya keselamatan Tuhan dinyatakan ketika Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Immanuel yang menyertai umatnya turun ke dunia ini. Kehadirannya membawa pengharapan bagi yang putus asa, damai bagi yang gelisah, dan sukacita bagi yang terhilang. Dan penggenapan karya keselamatan yang sempurna itu tidak terjadi melalui jalan pintas. Yesus, dia tidak melewatkan penderitaan, tapi dia justru memikul penderitaan itu. Yesus tidak melewatkan salib, tapi justru ia taat sampai mati di atas kayu salib. Sewaktu di Taman Getsemani, Yesus bergumul. Dia tahu penderitaan yang akan ia hadapi bukan sekedar penderitaan fisik, melainkan keterpisahan dari Bapa, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun di tengah pergumulan itu, Yesus tetap berkata dengan ketaatan yang sempurna, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Hingga akhirnya puncak penggenapan janji keselamatan itu terjadi di salib. Dan di atas kayu salib, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saudara, di salib itulah kita melihat Yesus, Sang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, justru rela mengalami kesendirian karena mengalami keterpisahan dengan Bapa. Di salib itu, kita melihat Yesus Sang kebenaran, Dia rela dinyatakan bersalah karena menanggung dosa kita. Dan di salib itu kita melihat Yesus Sang pembebas, Dia rela menyerahkan dirinya, dihukum oleh manusia berdosa yang hendak ditebusnya. Saudara, di salib itulah kita melihat betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa seriusnya dosa kita, dan betapa mahalnya keselamatan yang kita terima. Karena kita tahu bahwa melalui salib, kita yang seharusnya mengalami keterpisahan kekal ini, kini boleh diperdamaikan dan hidup di dalam persekutuan dengannya. Melalui salib, kita yang seharusnya dihukum karena dosa dan pemberontakan kita, kita kini dibenarkan dan diterima sebagai anak Allah. Dan melalui salib, kita yang dahulu adalah budak dosa, kini boleh mengalami kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Di salib itulah, Yesus melepaskan segalanya, supaya kita selamanya aman di dalam genggamannya. Saudara, jika Yesus sedemikian setia memegang tangan kita, bahkan sampai Dia ke kayu salib, maka yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita meresponi Dia. Untuk itu mari saat ini kita bertanya kepada diri kita. Di sepanjang tahun ini, bagaimana respon hati kita ketika Tuhan menuntun kita melalui jalan yang memutar atau bahkan jalan buntu? Apakah kita tetap percaya dan bersandar, atau justru kita mulai kecewa, bersungut-sungut, dan ingin kembali pada cara kita sendiri? Adakah momen di tahun ini di mana kita mencoba melepaskan tangan Tuhan karena kita merasa lebih tahu jalan yang lebih cepat, lebih aman, atau lebih masuk akal menurut pikiran kita? Dan saat kita bersiap memasuki tahun yang baru, apa yang memberikan kita ketenangan? Apakah kepastian, keadaan, rencana, dan kekuatan yang kita buat? Ataukah keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan? Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, kita telah berada di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Ada yang melangkah dengan penuh harap, tapi ada juga yang melangkah dengan kekhawatiran. Karena jujur aja kita nggak tahu apa yang ada di depan sana. Namun satu hal yang pasti, saudara, hidup kita sampai hari ini bukanlah kebetulan. Fakta bahwa kita masih ada hari ini adalah bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang tahu
apa yang terbaik bagi kita. Dia juga adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Dan tidak hanya itu, dia juga adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mungkin jalan yang Tuhan izinkan bukan jalan yang cepat atau jalan yang mudah. Tapi biarlah kita percaya bahwa itulah jalan yang terbaik. Karena itu jalannya Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Sehingga dengan kebenaran itu kita dapat sadar bahwa pengharapan kita bukan terletak pada kuatnya genggaman tangan kita kepada Tuhan, melainkan pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggamannya atas hidup kita. Oleh sebab itu sebagai orang-orang berinjil, biarlah kiranya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang menuntun. Bukan hanya ketika jalan terasa jelas dan terasa mudah, tapi juga ketika Tuhan membawa kita melalui jalan yang memutar, yang tidak kita mengerti. Sebagai orang berinjil, kiranya kita boleh belajar taat dan bertahan di dalam proses yang Tuhan izinkan. Kita sadar bahwa Tuhan tidak sedang memperlambat hidup kita, tapi sedang membentuk hati kita. Dan sebagai orang berinjil, biar kiranya kita melangkah bersama Tuhan dengan iman. Karena Tuhan yang menuntun tidak pernah melepaskan genggamannya atas hidup kita. Amin. Sebagai respon kita akan firman Tuhan, mari bersama naikkan pujian. Kristus hikmat kami tunduk, misteri-Mu tersungguh, rencana-Mu tak terbilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut, beri anugerah untuk melihat Kau Tuhan kami tunduk. Benar Tuhan, hanya Kau sumber penghiburan sejati dalam hidup kami. Kristus hikmat penghiburan di saat tak mengerti. Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua badai hidup, dalam ketidakpastian Kau Tuhan mengasihi. Amin. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap percaya kepada pribadi-Mu. Kristus hikmat kami setuju, meski jalan-Mu heran. Kami lewati lembah, anugerahi kami iman. Bantu kami untuk taat, kuatkan oleh firman. Kami takkan ditinggalkan, Kau Tuhan Sang Pemilik. Benar Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang menyelamatkan setiap kami orang berdosa ini ya Tuhan. Kristus hikmat kami sembah, dan indahnya salib-Mu. Di dalam dosa kami ejek, namun darah-Mu menebus. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selalu. Biar kami puji kasih. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selalu. Kristus hikmat, Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. mari saat ini kita tenangkan hati kita.
kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami terkadang meragukan kasih-Mu. Jikalau kami curiga kepadamu, bahkan mungkin kami marah kepadamu. Karena Engkau terkadang membawa kami melalui jalan yang enggak kami pahami Tuhan. Saat ini kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kembali meletakkan seluruh kepercayaan kami kepadamu. Ajar kami untuk setuju dengan jalan-jalan-Mu, sekalipun kami belum melihat akhirnya. Karena kami percaya jalan-Mu selalu baik dan gak pernah salah. Dan saat kami melangkah memasuki tahun 2026 yang sudah ada di depan mata kami Tuhan, tolong kami untuk berjalan dengan satu keyakinan ini, bahwa Engkau beserta kami. Engkau tidak pernah melepaskan genggaman-Mu dalam hidup kami. Sehingga dengan iman kami dapat berkata, sekalipun lewat lembah kelam, kami enggak takut bahaya. Sebab kami tahu siapa yang bersama dengan kami. Tuhan, Allah yang setia itu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.